Hi guys, welcome back to Beats Go. If on a beat will make you KO. Udah lama banget nih kita nggak bacain nabi-nabi 25 nabi dan rasul yang menjadi legacy bagi generasi berikutnya di tengah derasnya informasi yang banyak yang negatif. Pentingnya akhlak dan akidah bagi generasi berikutnya supaya mereka menjadi pemimpin yang amanah suatu hari nanti, layaknya para nabi dan rasul kita di zamannya. Episode kali ini chapter Nabi Lut, yaitu yang ke-7. Setelah beberapa nabi yang kemarin, kita mulai dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chapter ke-8. Nabi Lut alaihissalam. Sebagian dari kita pasti udah tahu tentang zamannya Nabi Lut. Zaman dimana cikal bakal hari ini para gay dan lesbian dimulai. Di era Nabi Lut, kaum Sodom ini terkenal memangsa sesama jenis satu sama lain. Gak ada maksud menyinggung, tapi semua perbuatan yang dilarang oleh Allah pasti punya pesan moral tersendiri yang Allah jauh lebih tahu, sedangkan kita tidak. Here we go, kita mulai cerita Nabi Lut. Nabi Lut adalah anak saudara dari Nabi Ibrahim. Ayahnya yang bernama Hasan bin Tareh adalah saudara sekandung dari Nabi Ibrahim. Ia beriman kepada bapa saudaranya Nabi Ibrahim, mendampinginya dalam semua perjalanan, dan sewaktu mereka berada di Mesir, berusaha bersama dalam bidang peternakan, yang berhasil dengan baik. Binatang ternaknya berkembang baik sehingga dalam waktu yang singkat, jumlah yang sudah berlipat ganda itu tidak dapat ditampung dalam tempat yang disediakan. Akhirnya perkongsian Ibrahim Lut dipecah dan binatang ternakan serta harta milik perusahaan mereka dibagi, dan berpisahlah Lut dengan Ibrahim pindah ke Yordania dan bermukim di sebuah tempat bernama Sodom. Oke. Nabi Lut diutuskan oleh Allah kepada rakyat Sodom. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rendah tingkat moralnya, rusak mentalnya, tidak mempunyai pegangan agama atau nilai kemanusiaan yang beradab. Kemaksiatan dan kemungkaran bermerajalela dalam pergaulan hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta milik merupakan kejadian sehari-hari di mana yang kuat menjadi kuasa sedang yang lemah menjadi korban penindasan dan perlakuan sewenang-wenang. Maksiat yang paling menonjol yang menjadi ciri khas hidup mereka adalah perbuatan homoseks, atau dalam bahasa Islam disebut liwat, di kalangan lelakinya dan lesbian di kalangan wanitanya. Kedua-dua jenis kemungkaran ini begitu merajalela di dalam masyarakat sehingga ia merupakan suatu kebudayaan bagi kaum Sodom. Jadi perilaku menyimpang seks ini menjadi budaya bagi kaum Sodom yang hari ini ironisnya mulai marak kembali dengan dalil modernisasi dan kesetaraan. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari diganggu oleh mereka. Jika ia membawa barang-barang yang berharga, maka dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Akan tetapi jika pendatang itu seorang lelaki yang bermuka tampan dan berparas elok, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji lelakinya dan sebaliknya. Jika si pendatang itu seorang perempuan muda, maka ia menjadi mangsa bagi pihak wanitanya pula. Semua pendatang yang datang atau masuk ke daerah Sodom cuma ada dua pilihan: hartanya dirampas atau harga dirinya dirampas, atau kedua-duanya. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa keruntuhan moralnya dan sedemikian paras penyakit sosialnya, diutuslah Nabi Lut
sebagai pesuruh dan rasulnya untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan, kejahatan dan kesesatan, serta membawa mereka alam yang bersih, bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah, meninggalkan kebiasaan mungkar, menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dari kejahatan yang diilhamkan oleh iblis dan syaitan. Ia memberi penerang kepada mereka bahwa Allah telah mencipta mereka dan alam sekitar mereka tidak meridhoi amal perbuatan mereka yang mendekati sifat dan tabiat kebinatangan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan bahwa Allah memberi ganjaran setimpal dengan amal kebajikan mereka. Yang berbuat baik dan beramal soleh akan diganjar dengan surga di akhirat, sedang yang melakukan perbuatan mungkar akan dibalaskannya dengan memasukkannya ke dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Lut berseru kepada mereka agar meninggalkan adat kebiasaan, yaitu melakukan perbuatan homoseks dan lesbian, karena perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia, serta menyalahi hikmah yang terkandung di dalam penciptaan manusia menjadi dua jenis, yaitu lelaki dan wanita. Juga kepada mereka diberi nasihat dan dianjurkan supaya menghormati hak dan milik masing-masing dengan meninggalkan perbuatan perampasan, perompakan, serta pencurian yang selalu mereka lakukan di antara sesama mereka dan terutama kepada pengunjung yang datang di Sodom. Diterangkan bahwa perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri karena akan menimbulkan kekacauan dan ketidakamanan di dalam negeri, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa aman dan tentram dalam hidupnya. Demikianlah Nabi Lut melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalahnya. Ia tidak henti-henti menggunakan setiap kesempatan dan dalam tiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara berseorangan, mengajak agar mereka beriman dan percaya kepada Allah, menyembahnya, melakukan amal soleh, dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar. Akan tetapi keruntuhan moral dan kerusakan akhlak sudah berakar segitu di dalam pergaulan hidup mereka, dan pengaruh hawa nafsu dan penyesatan syaitan sudah begitu kuat menguasai tindak tanduk mereka. Maka dakwah dan ajakan Nabi Lut yang dilaksanakan dengan kesabaran dan ketekunan tidak mendapat tanah yang subur di dalam hati dan pikiran mereka. Dan berlalu laksana suasana teriakan di tengah-tengah padang pasir. Telinga-telinga mereka sudah menjadi pekak, hati dan pikiran mereka sudah tersumbat rapat dengan ajaran-ajaran syaitan dan iblis. Akhirnya kaum Lut merasa dan kesal hati mendengar dakwah dan nasihat-nasihat Nabi Lut yang tidak putus-putus itu, dan minta agar ia menghentikan aksi dakwahnya atau menghadapi pengusir dirinya dari Sodom bersama semua keluarganya. Dari pihak Nabi Lut pun sudah tidak ada harapan bagi masyarakat Sodom dapat terangkat dari lembah kesesatan dan keruntuhan moral mereka, dan berhawa meneruskan dakwah kepada mereka yang sudah buta, tuli hati dan pikiran, serta mensia-siakan masa. Obat satu-satunya menurut pikiran Nabi Lut untuk mencegah penyakit akhlak itu yang sudah parah itu menular kepada tetangga-tetangga dekatnya ialah dengan membasmikan mereka dari atas bumi sebagai pembalasan ke atas terhadap kekerasan kepala mereka, juga untuk menjadi ibrah dan pengajaran umat-umat di sekelilingnya. Beliau memohon kepada Allah agar kepada kaumnya masyarakat Sodom diberi pengajaran berupa azab di dunia sebelum azab yang menanti mereka di akhirat kelak. Nggak ada yang luput dari azab Allah, mau di dunia ataupun di akhirat. Para malaikat tamunya Nabi Ibrahim bertamu kepada Nabi Lut. Permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikirimkanlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Turun 3 malaikat menyamar sebagai manusia biasa. Mereka adalah malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak, dan memberitahu kepada mereka bahwa dia adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, penduduk kota Sodom. Dalam kesempatan pertemuan mana Nabi Ibrahim telah memohon agar penurunan azab ke atas kaum Sodom ditunda kalau mereka kembali sadar, mendengarkan dan mengikuti ajaran Lut, serta bertaubat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu Nabi Ibrahim mohon agar anak saudaranya Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan ke atas kaum Sodom. Permintaan mana oleh para malaikat itu diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab.
Jadi proposal Nabi Ibrahim untuk menyelamatkan keluarga Nabi Lut juga menunda, siapa tahu kaum Sodom ini akan bertobat. Para malaikat itu sampai di Sodom dengan menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas tampan dan bertubuh yang elok dan bagus. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota. Mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil dari sebuah perigi. Para malaikat atau lelaki remaja itu bertanya kepada si gadis kalau mereka diterima ke rumah sebagai tetamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding terlebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para lelaki remaja itu oleh si gadis. Seraya ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya. Para malaikat menyamar sebagai lelaki yang sangat tampan dan muda. Berharap kaum Sodom mengganggunya dan memberikan pelajaran kepada mereka. Si ayah, yaitu Nabi Lut sendiri, mendengar laporan putrinya. Menjadi bingung jawaban apa yang harus ia berikan kepada para pendatang yang ingin bertamu ke rumahnya untuk beberapa waktu. Namun menerima tamu-tamu remaja yang berparas tampan dan kacak akan mengundang risiko gangguan kepadanya dan kepada tamu-tamunya. Dan kaumnya yang tergila-gila oleh remaja-remaja yang mempunyai tubuh bagus dan wajah elok. Sedang kalau hal yang demikian itu terjadi, ia sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab terhadap keselamatan tamunya. Padahal ia merasa bahwa ia tidak akan berdaya menghadapi kaumnya yang bengis-bengis dan haus maksiat itu. Wow, seorang Nabi Lut saja tidak berani memberikan perlindungan kepada para remaja ini, yang notabene-nya mereka adalah malaikat yang sedang menyamar. Timbang punya timbang dan fikir punya fikir, akhirnya diputuskan oleh Nabi Lut bahwa ia akan menerima mereka sebagai tamu di rumahnya. Apapun yang akan terjadi sebagai akibat keputusannya, ia pasrahkan kepada Allah yang akan melindunginya. Lalu pergilah ia sendiri menyebut tamu-tamu yang sedang menanti di pinggir kota dan diajaklah mereka bersama-sama ke rumah. Pada saat kota Sodom sudah diliputi kegelapan dan manusianya sudah nyenyak tidur di rumah masing-masing. Nabi Lut berusaha berpesan kepada istrinya dan kedua putrinya agar merahasiakan kedatangan tamu-tamu. Jangan sampai terdengar dan diketahui oleh kaumnya. Akan tetapi istri Nabi Lut yang memang sehaluan dan sependirian dengan penduduk Sodom telah membocorkan berita kedatangan para tamu dan terdengarlah oleh pemuka-pemuka mereka bahwa Lut adalah tetamu terdiri daripada remaja-remaja yang tampan parasnya dan memiliki tubuh yang sangat menarik bagi para penggemar homoseks. Sedihnya, istri Nabi Lut sendiri adalah seorang penganut lesbian. Dalam kisah ini diceritakan seperti itu. Terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi Lut. Begitu tersiar dari mulut ke mulut berita kedatangan tamu-tamu remaja di rumah Lut. Berdatanglah mereka ke rumahnya untuk melihat para tamunya dan memuaskan nafsunya. Nabi Lut tidak membuka pintu bagi mereka dan berseru agar mereka kembali ke rumah masing-masing dan jangan mengganggu tamu-tamu yang datangnya dari jauh. Yang sepatutnya dihormati dan dimuliakan. Mereka diberi nasihat agar meninggalkan adat kebiasaan yang keji itu yang bertentangan dengan fitrah manusia dan kodrat alam di mana Tuhan telah menciptakan manusia berpasangan antara lelaki dengan perempuan untuk menjaga kelangsungan perkembangan umat manusia sebagai makhluk yang termulia di atas bumi. Nabi Lut berseru agar mereka kembali kepada istri-istri mereka dan meninggalkan perbuatan maksiat dan mungkar yang tidak senonoh sebelum mereka dilanda azab dan siksaan. Jadi kaum Nabi Lut ini sebenarnya bisexual kalau hari ini. Mereka menyukai kedua belah jenis tapi lebih pro ke sesama jenisnya sendiri. Walaupun mereka menikah, yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami. Termasuk istri Nabi Lut sendiri. Seruan dan nasihat-nasihat Nabi Lut dihiraukan dan dipedulikan mereka, bahkan mendesak akan menolak pintu rumahnya dengan paksa dan kekerasan kalau pintu tidak dibuka. Dengan sukarela merasa bahwa dirinya sudah tidak berdaya untuk menahan arus orang-orang penyerbu dari kaumnya itu yang akan memaksakan kehendaknya dengan kekerasan. Berkatalah Nabi Lut secara terus terang kepada para tamunya, "Sesungguhnya aku tidak berdaya lagi menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisikal yang dapat menolak kekerasan mereka. Tidak pula mempunyai keluarga atau sanak saudara yang disegani mereka yang dapat aku mintai pertolongannya.
Maka aku merasa sangat kecewa bahwa sebagai tuan rumah aku tidak dapat menghalaukan gangguan terhadap tamu-tamuku di rumahku sendiri. Nabi Lut sendiri sudah tidak mampu untuk menghalau massa, khususnya laki-laki, yang ingin menyetubuhi tamu-tamunya yang gagah, tampan, muda, dan berbadan tegap. Begitu Nabi Lut selesai mengucapkan keluh kesahnya, para tamu segera mengenalkan diri kepadanya dan memberi identitas bahwa mereka adalah malaikat-malaikat yang menyamar sebagai manusia yang bertamu kepadanya, dan bahwa mereka datang ke Sodom untuk melaksanakan tugas menurunkan azab dan siksa atas rakyatnya yang membangkang dan enggan membersihkan masyarakatnya dari segala kemungkaran dan kemaksiatan yang keji dan kotor. Kepada Nabi Lut, para malaikat itu menyarankan agar pintu rumahnya dibuka lebar-lebar untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang haus homoseks itu masuk. Dan malangnya apabila pintu dibuka dan para penyerbu menindakkan kaki untuk masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka dan tidak dapat melihat sesuatu. Mereka mengusap-usap mata tetapi ternyata sudah menjadi buta. Jadi para malaikat pada akhirnya mereveal themselves, bilang bahwa mereka adalah malaikat, bukan laki-laki dan manusia biasa kepada Nabi Lut. Sementara para penyerbu rumah Nabi Lut berada dalam keadaan kacau balau, berbentur antara satu dengan lain, berteriak-teriak, menanya-nanya gerangan apa yang menjadikan mereka buta. Dengan mendadak para berseru kepada Nabi Lut agar meninggalkan segera perkampungan itu bersama keluarganya, karena masanya telah tiba bagi azab Allah yang akan ditimpakan. Para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar perjalanan keluar kota jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Nabi Lut keluar dari rumahnya sehabis tengah malam bersama keluarganya, terdiri dari seorang istri dan 2 putrinya, berjalan cepat menuju keluar kota. Tidak menoleh ke kanan maupun ke kiri, sesuai dengan petunjuk para malaikat yang menjadi tamunya. Akan tetapi si istri yang menjadi musuh dalam selimut bagi Nabi Lut tidak terjamak meninggalkan kaumnya. Ia berada di belakang rombongan Nabi Lut, berjalan perlahan-lahan tidak secepat langkah suaminya, dan tidak henti-henti menoleh ke belakang karena ingin mengetahui apa yang akan menimpa atas kaumnya. Seakan-akan meragukan kebenaran ancaman para malaikat yang telah didengarnya sendiri. Dan begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Tidak terkecuali istri Nabi Lut yang munafik itu. Getaran itu mendahului suatu gempa bumi yang kuat dan hebat, disertai angin yang kencang dan hujan batu sijil yang menghancurkan dengan serta-merta kota Sodom beserta semua penghuninya. Demikianlah mukjizat dan ayat Allah yang diturunkan untuk menjadi pengajaran dan ibrah bagi hamba-hambanya yang mendatang. Jadi sebenarnya kita pikir semua kaum tersebut sudah musnah di Sodom. Tapi begitulah cara syaitan bermain. Mereka akan kembali dan terus menggoda umat manusia. Dan itu pun Allah menyetujuinya pada saat mereka meminta hal tersebut. Di saat iblis diusir dari surga, pada saat Nabi Adam diciptakan. Buat adik-adik, perilaku menyimpang ini sedang terjadi di sekitaran kalian. Mungkin suatu hari nanti kalian dewasa atau remaja, atau bahkan sekarang udah ada yang remaja dan melihat hal tersebut, hindari. Karena azab Allah akan menimpa kalian juga. Nauzubillah min zalim. Kisah Nabi Lut di dalam Al-Quran terdapat pada 85 ayat dalam 12 surah, diantaranya surah Al-Anbiya ayat 74 dan 75, surah Asyura ayat 160 sehingga ayat 175, surah Hud ayat 77 sehingga ayat 83, surat Al-Qamar ayat 33 sampai 39, dan surat At-Tahrim ayat 10. Semua ayat di atas menceritakan tentang bagaimana kaum Sodom dan perilaku syaitan iblisnya beserta azab yang Allah timpakan kepada mereka.
Di dalam dalil yang lain, Allah membalikkan dengan kekuatan para malaikat yang menyamar sebagai laki-laki tampan tadi. Malaikat membalikkan tanah tersebut yang dari atas ke bawah, yang dari bawah menjadi di atas, seperti kita membalikkan karpet atau kasur atau benda-benda lain. Supaya terbayang oleh kalian, adik-adik, bagaimana dahsyatnya azab Allah. Batu-batu panas yang ada di dalam tanah naik ke atas, begitu juga dengan manusia yang di atasnya terkubur di bawahnya. Sejarah tersebut masih bisa kita lihat. Ilmuwan terakhir sudah memetakan bahwa yang dulunya disebut negeri Sodom sudah ditemukan. Ada beberapa fakta yang mereka ungkapkan. Karena ada beberapa artefak yang kebalik. Semua benda yang dari bawah ada di atas. Itu mengindikasi bahwa disitulah letak Sodom. Dan Allah tidak pernah berbohong, begitu juga dengan janjinya. Janji Allah pasti tiba. Mau itu yang baik, mau itu yang buruk. Perbuatan baik akan dibawa ke surga oleh Allah. Perbuatan buruk akan Allah tenggelamkan di dalam neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Buat adik-adik yang suatu hari kalian nanti menjadi seseorang atau pemimpin, semoga kalian menjadi pemimpin yang amanah. Assalamualaikum. Bye.